Kayaknya kita semua setuju ya, kalau kita tuh pengen berbuat baik. Kita donasi, kita jadi relawan, semuanya dengan niat yang paling tulus. Tapi pernah kepikiran nggak? Jangan-jangan cara beramal yang bikin kita merasa paling baik justru bukan cara yang berbuat paling baik? Nah, yuk kita coba bedah soal ini. Mungkin kedengarannya aneh ya pertanyaan barusan, tapi ini inti dari semuanya. Kita akan lihat satu contoh nyata di mana niat baik yang tulus tapi nggak didasari bukti yang kuat, malah berakhir jadi bencana. Oke, biar kebayang, kita langsung aja lihat contohnya. Dan ada satu contoh yang pas banget, namanya Play Pump. Sebuah ide yang dulu dianggap jenius, keren banget, dan bahkan didukung sama para pemimpin dunia. Idenya tuh kayak mimpi yang jadi kenyataan, anak-anak main komedi putar, terus energi dari tawa dan mainnya mereka dipakai buat mompa air bersih buat satu desa. Sempurna banget kan? Anak-anak seneng, desa dapat air. Nggak heran, ide ini langsung viral, jadi kesayangan media, dan didukung nama-nama besar kayak Laura Bush dan Bill Clinton. Ini kelihatan seperti solusi yang sempurna. Tapi, cerita yang indah itu belum tentu sama dengan hasil di lapangan. Waktu para peneliti akhirnya lihat datanya dan ngebandingin si play pump yang inovatif ini sama pompa tangan biasa yang ngebosenin, hasilnya benar-benar bikin kaget. Ternyata, pompa biasa itu 5 kali lebih efisien, 4 kali lebih murah, dan yang paling penting, bisa dibenerin sama warga lokal sendiri. Jadi, apa yang salah? Hampir semuanya. Ide brilian di atas kertas ini ternyata jadi mimpi buruk di dunia nyata. Bayangin aja, anak-anak harus main non-stop selama kali 27 jam sehari cuma buat menuhin kebutuhan air desa. Kan nggak mungkin. Seperti kata seorang ibu di sana, pompa tangan yang lama jauh lebih gampang. Parahnya lagi, play pump ini sering banget rusak dan nggak ada yang bisa benerin. Ini contoh sempurna dari solusi yang dirancang tanpa ngerti masalahnya sebenarnya. Nah, ini dia pelajaran paling pentingnya. Masalahnya bukan niatnya yang jelek, semua orang tulus kok pengen bantu. Masalahnya adalah mereka terlanjur jatuh cinta sama sebuah cerita yang indah dan lupa nanyain satu pertanyaan paling simpel tapi paling penting. Ini beneran efektif nggak sih? Cerita Play Pump tadi itu jadi pelajaran yang ya pahit tapi penting banget. Dari sinilah lahir sebuah gerakan cara berpikir baru dalam beramal, altruisme efektif. Idenya sederhana aja. Yuk kita geser fokusnya. Bukan lagi soal apa yang bikin kita merasa baik, tapi tentang apa yang terbukti paling efektif. Biar gampang ngertinya, coba kita pakai analogi sebentar. Gimana kalau kita menerapkan logika yang sama ketatnya saat kita mau investasi ke cara kita berdonasi? Kedengerannya familiar banget kan kalau ada ajakan donasi. Bahasanya tuh seringnya umum dan bikin kita ngerasa anget. Kami membantu banyak orang, kami efisien. Tapi coba bayangin kalau ini tawaran investasi. Klaim-klaim kayak gini kan nggak ada artinya sama sekali. Ya jelas Anda nggak bakal invest dong. Anda pasti bakal nanya, mana datanya, buktinya mana, apa bedanya sama kompetitor. Anehnya, pas donasi, kita sering banget berhenti bertanya. Nah, inilah standar ganda yang tanpa sadar kita terapkan. Antara logika kita untuk urusan uang dan perasaan kita untuk urusan amal. Terus gimana caranya kita tahu apa yang beneran berhasil? Jawabannya lewat pengujian. Sama kayak dokter yang nguji obat baru, kita juga bisa pakai metode ilmiah. Namanya uji coba terkontrol acak atau RCT. Ini cara kita buat berhenti nebak-nebak dan mulai pakai bukti nyata. Dan ini salah satu hasil uji coba yang paling terkenal. Para ekonom nyobain macam-macam cara buat ningkatin pendidikan di Kenya. Dikasih buku baru, nggak ada efek. Papan tulis baru, sama aja. Bahkan ukuran kelas dikecilin pun nggak banyak bantu. Terus apa yang berhasil? Sesuatu yang sama sekali nggak ada hubungannya sama ngajar. Ngasih pil cacing gratis. Intervensi yang simpel dan murah ini dampaknya luar biasa. Bisa ningkatin kehadiran siswa dan bahkan pendapatan mereka 10 tahun kemudian. Oke, jadi jelas ya, kita nggak bisa cuma ngandelin perasaan atau intuisi aja. Terus, gimana caranya kita bikin keputusan yang lebih baik? Nah, altruisme efektif ini ngasih semacam toolkit sederhana, 5 pertanyaan kunci buat memandu donasi kita. Daftar pertanyaan ini, intinya, pertanyaan-pertanyaan ini tuh maksa kita mikir lebih dalam. Bukan cuma, ini ngebantu nggak? Tapi, berapa banyak orang yang kebantu? Dan seberapa besar manfaatnya? Kita juga didorong buat ngelihat area yang mungkin sering dilupain orang lain. Dan mungkin yang paling penting, kita jadi bertanya, kalau bantuan saya nggak ada, apa yang bakal terjadi? Ini bukan lagi sekedar donasi, ini jadi semacam investasi strategis untuk kebaikan.
Nah, kalau kita udah mulai mikir pakai cara ini, kita bakal nemuin sesuatu yang wah, luar biasa banget. Sesuatu yang saya sebut pengganda 100x. Gimana bisa? Jawabannya ada di prinsip ekonomi yang sebenarnya kita semua rasain tiap hari. Gini deh, sama kayak uang. Semakin banyak yang kita punya, setiap tambahan 1.000 atau Rp1.000.000, itu rasanya jadi makin biasa aja. Kebahagiaan tambahannya makin kecil. Studi tentang kesejahteraan nunjukin angka yang menarik. Buat seorang pekerja di negara maju, untuk dapat 1 unit kebahagiaan tambahan, mereka itu butuh pendapatan ekstra sekitar $28.000. Coba ingat-ingat angka ini ya. Sekarang kita lihat sisi lain dunia. Buat dapetin peningkatan kebahagiaan yang persis sama, seorang petani yang hidup dalam kemiskinan ekstrim cuma butuh $220. Manfaat yang sama, tapi biayanya jauh-jauh lebih kecil. Nah, inilah yang disebut pengganda 100x. Artinya apa? Artinya, karena ketimpangan global ini, uang Anda itu punya kekuatan super. Setiap rupiah yang Anda donasikan untuk membantu orang termiskin di dunia bisa memberikan manfaat 100 kali lipat lebih besar daripada kalau uang itu Anda pakai buat diri sendiri. Ini bukan sekedar teori ekonomi yang keren ya, implikasinya tuh nyata banget dan mungkin bakal mengubah cara Anda melihat kekuatan yang Anda punya untuk berbuat baik. Jadi, seberapa besar sih kekuatan itu? Para peneliti udah ngitung loh. Dengan berdonasi ke badan amal paling efektif yang udah terbukti, contohnya yang menyediain kelambu anti malaria, biaya untuk menyelamatkan 1 nyawa manusia itu diperkirakan sekitar $3.400. Coba direnungin sebentar. Kalau Anda lari ke gedung yang kebakar buat nyelamatin anak kecil, Anda itu pahlawan, tentu saja. Yang luar biasa adalah, melalui donasi yang cerdas dan berbasis bukti, kita semua punya kekuatan buat dapat hasil yang sama persis, nyelamatin nyawa. Bukan cuma sekali, tapi bisa berkali-kali. Jadi pertanyaan terakhirnya sederhana aja. Kita hidup di zaman yang luar biasa, di mana kita punya kemampuan yang nggak pernah ada sebelumnya untuk mengurangi penderitaan dan menyelamatkan nyawa, dengan biaya yang sangat kecil buat kita. Anda punya kekuatan ini. Pertanyaannya sekarang, mau Anda gunakan untuk apa?